Selamat datang Pak Agus, luar biasa. Ya, tetap semangat Pak Gus. Kemarin ini hari disabilitas Gus. So. Selamat datang Wawa, selamat datang. Wawa. Biar habis ya. Selamat datang Bu Milano semua. Semangat ya Mbak. Oh. Halo guys, kita sekarang di. Woi, Sabar ya, Gus. Halo, Bos. Apa kabar? saya bisa di sini. Assalamualaikum. Hari ini kita di Kementerian Sosial. Silakan duduk semua. Masyarakat Indonesia kena, dinas sosial juga kena, mungkin kementerian juga diolok-olok, kok kasus sepele seperti ini nggak beres. Dan yang paling parah adalah Pak, orang yang nantinya mau donasi kepada yang membutuhkan jadi terhambat. Jadi mereka khususnya di media sosial itu Pak, tolong ujaran kebencian di media sosial itu sudah sangat parah banget kalau menurut saya ya, karena kaum disabilitas ini kan ya memang mereka punya kekurangan, walaupun di samping kekurangan mereka juga punya kelebihan. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Yusuf Hamka. saya kenapa LQ sampai turun tangan di sini adalah saya melihat ini kasus sudah menjadi atensi nasional ya. Jadi kalau dasar regulasinya sendiri kan sudah jelas, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021, di mana semua yang mengajukan atau yang melakukan penggalangan dana ini harus yang berbadan hukum. Nah, kami dari Kementerian Sosial tentunya juga melihat dengan kasus Mas Agus tersebut dan juga dari Mbak Novi, memang yayasan ini kan belum berizin seperti itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial? Kami sesuai dengan regulasi yang ada, yang pertama adalah melakukan teguran ataupun administrasi. Sehingga kami sudah melakukan surat peneguran langsung kepada yayasan yang bersangkutan, kepada Mbak Novi seperti itu. Kemudian kita memanggil kepada Mbak Novi tersebut, kemudian kita klarifikasi kenapa tidak berizin. Memang tadi seperti apa yang disampaikan Gusmen, bahwa Kementerian Sosial tentunya juga harus melakukan sosialisasi, karena memang tidak semua masyarakat, tidak semua yayasan mungkin seperti itu yang memang paham bahwa penggalangan dana tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi juga perlu izin. Ini yang memang menjadi PR Kementerian Sosial juga seperti itu. Nah, ini teguran sudah kami lakukan, klarifikasi sudah kami lakukan. Nah, Kementerian Sosial tentunya pemerintah, kami sangat setuju bahwa sebenarnya niat dari pengumpulan ini adalah untuk kesembuhan Mas Agus. Sehingga yang pertama kita kembalikan saja dengan niatnya itu sendiri dari ketiga belah pihak ya. Sebenarnya kalau Mas Densu ini kan adalah hanya sebagai media ataupun cara untuk menggalang dananya seperti itu. Nah, bagaimana Mas Densu, Mbak Novi maupun Mas Agus ini kita sepakati bahwa dana yang terkumpul itu ya kita kembalikan untuk pengobatan Mas Agus. Jadi tidak perlu mungkin niat baik. Mungkin niat baik ada orang yang ingin membiayai tersendiri, itu mungkin kalau menurut saya ya sudah, silakan monggo saja. Tetapi dana yang terkumpul itu yang terutama adalah untuk pengobatan Mas Agus, dan ini adalah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpercayaan donatur terhadap apa yang disumbangkan selama ini, sehingga kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang lain, tapi kita sama-sama dari ketiga belah pihak ini menyampaikan bahwa kita sepakat bahwa untuk keberlanjutan Mas Agus ini untuk segera melakukan pengobatan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Dia mengajukan izin. Kalau cakupannya itu di kabupaten kota, itu bisa lewat bupati wali kota atau cukup bupati wali kota. Kalau antar kabupaten kota, dia harus dapat izin dari provinsi atau dari gubernur. Kalau cakupannya lintas provinsi, itu harus mendapatkan
izin dari Kementerian Sosial. Tetapi ya, pengajuan izin yang ke Kementerian Sosial harus tetap mendapatkan rekomendasi dari bupati maupun gubernur. Itu dulu yang harus. Kembang lagi. Tapi kalau saya beli mereka yang keberatan, kan sudah selesai. Yang nggak keberatan, ya sisanya uangnya kasih aja ke Agus, selesai. Dengan Kemensos ini, Universitas Pertahanan. Oh. Tetanggaan kita sebenarnya Pak. Jadi saya udah nggak asing lah untuk di lingkungan di sini. Oke, dikaitkan dengan persoalan ini, sebenarnya kita sadari bahwa negara berfungsi untuk melindungi warga negaranya, dan Agus adalah salah satu warga negaranya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, hukum memegang peran atau ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Dan dalam konteks ini, kita kembalikan aja ke hukum, tempat yang paling tinggi. Dan dalam konteks ini, setelah saya mendengarkan podcast Densu, klarifikasi antara Novi dan Agus, saya dengarkan secara seksama, saya menyimpulkan bahwasannya memang walaupun harus dibuktikan juga di pengadilan ya, saya menyimpulkan bahwasannya secara hukum Novi telah melakukan kesalahan. Even kalaupun misalnya dia punya legal standing, dia tetap tidak boleh mengambil dana dari rekening seorang secara paksa. Sejatinya secara sukarela. Namun di sini kan Agus kan sedang membutuhkan begitu. Dan ada lagi penekanan selanjutnya, yaitu setelah dana diambil, yang menjadi persoalan lagi di sini Pak, saya kaitkan dengan kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia Agus sejatinya bisa menggunakan dana itu, tapi karena ada perkara ini, sehingga itu menjadi mundur. Jadi dana itu di rekening yayasan nggak ngapa-ngapain, sementara di sisi yang lain Agus sedang butuh perobatan begitu. Nah ini menjadi kata kunci, jadi penekanan selain dari konteks hukumnya tadi Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Tambahan Pak Menteri. Ketua. Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Menteri, saya mau menambahkan dan sedikit mengingatkan saja pada hari Selasa kurang lebih 2 minggu yang lalu, mediasi terakhir Pak Menteri. Sebelumnya pengacara kawan dari pihak Novi itu mengirimkan pengacara yang namanya Brian Pak Menteri sama Bu Dirjen ya. Kemudian pengacara mengirimkan draft kesepakatan. Oleh Pak Hatabas dan kawan-kawan, tidak ada satu huruf pun kita revisi Pak. Tidak ada. Bahkan pada saat itu kita tutup mata saja, memang nawaitunya adalah perdamaian. Semua kita juga tidak keberatan bahwa ada di yayasan, kemudian langsung permintaan Agus berapa gak akan dikeluarkan. Kemudian Pak Menteri, di dalam kesepakatan itu, Assalamualaikum. Saya kira saya menambahkan sedikit saja, terutama dari yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi ada satu poin penting yang sangat bagus, saya kira ini istilah golden time, jadi waktu yang paling utama, waktu yang keemasan. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi kembalikanlah poin ini kepada tujuan semula, yaitu menyembuhkan penderitaan atau barangkali penyakit yang sekarang dialami oleh Pak Agus atau musibah yang dialami Pak Agus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah the best interest of beneficiary. Jadi ini harus dikembalikan kepada kepentingan terbaik dari penerima manfaat atau yang menjadi korban tadi. Ya, ini kepentingan terbaik itu ya tentu kembalikan lagi kepada jalur-jalur pengobatan, sehingga proses-proses hukum administratif yang lain ya, kalau itu bisa dinegosiasi ulang, bisa dijadikan perdamaian, ini sangat bagus sekali. Dan yang terakhir saya kira ini kita harus mendukung betul bahwa korban tidak boleh menjadi mengalami stigma ya. Ini harus kita sama-sama kawal, karena bagaimanapun tidak ada yang menginginkan musibah ini terjadi. Saya kira jangan sampai proses-proses ini menurunkan kredibilitas Indonesia yang sudah bagus menjadi bangsa yang dermawan ya. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain, kita termasuk negara yang dermawan, tetapi gara-gara nilai sedikit bisa rusak susu sebelahan. Nah, oleh karena itu jangan sampai ini menurunkan atensi masyarakat untuk membantu, untuk gotong royong, untuk berbuat baik. Saya pikir itu, jadi sama-sama kedua belah pihak ini harus sepakat ya, untuk menjalin perdamaian, saya kira itu. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Jadi gini Pak, mungkin kadang yang juga saya paling senior di sini. Jadi saya lihat memang harus kembali ke hati. Ya, jadi sama Mas Farhad ini saya ngomong juga sama dia. Kebetulan aku bahasa Makassar sama dia. Kan saya bisa bahasa Makassar gitu, sama sampean kan saya bisa bahasa Bugis gitu. Ya. Dulu omnya dia ini direktur di sini Pak. Iya pensiun tuh. Jadi ini kita harus menyelesaikannya dengan hati saya kira. Saya kira udah lengkap lah semuanya tadi. Tapi ada filosofi yang harus kita benar-benar camkan bahwa jangan sampai persoalan ini merusak apa yang selama ini kita bangun. Kementerian Sosial itu all out membangun kesetiakawanan sosial supaya orang tuh kalau ada yang minta sumbangan cepat bekerja gitu. Nah ini makanya ada izin, ada apa yang ngatur. Dulu saya juga dirjennya di situ sebetulnya. Jadi kenapa ada filosofi ada izin itu karena itu ngatur itu supaya orang tuh percaya bisa diaudit, bisa. Akhirnya orang kalau mau nyumbang tuh tenang gitu. Nah sekarang kan jadi agak-agak rusak. Kalau ada semua bener nggak apa ya, bener apa enggak? Nah ini yang jangan sampai terjadi. Kementerian Sosial itu setiap tahun mengadakan acara miliaran itu untuk ngumpulin orang supaya menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Nah ini makanya janganlah, saya kira hal yang mohon maaf bukan sepele, tapi artinya ini sebetulnya kan awalnya seperti kata Pak Menteri tadi, semuanya niatnya baik gitu loh, tapi terus ya udahlah, ini dunia sekarang saya bilang sama Bu Dirjen, sekarang memang udah beda cara menyelesaikannya dengan kita dulu waktu sekarang media sosial kan udah luar biasa ikut apa namanya andil mempercepat gitu Pak malah. Jadi ada negatif ada positifnya gitu. Jadi mohon sekali lagi tadi Pak Yusuf juga sampaikan teman-teman lah dari hati beliau bersedia malah Pak Yusuf bilang apapun keputusannya kalau misalnya saya juga butuh turunan saya siap gitu. Pokoknya seperti yang tadi disampaikan tadi Agustus ini kita harus sembuh cepat tapi selesai juga masalahnya supaya jangan semakin meluas dan akhirnya merusak kesetiakawanan sosial tadi. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banget ini sesepuh kita. Saya Yeni Ermela. Ya Pak, saya melihat ini Novi semalam mendapat Trending Awards GTP, Global TV. Tahun lalu beliau, si Novi ini mendapat Trending Award yang pertama. Saya lihat ini ada tujuan mungkin ya Pak, tapi sangat tidak elok untuk dia mendapatkan Trending Awards Indonesia dari televisi. Itu dia memanfaatkan penderitaan musibah yang dialami Agus ini. Saya di entertain sebenarnya mempertaruhkan karir saya untuk sampai diolok-olok masyarakat juga karena membela Agus ini, tapi saya lihat Agus ini sangat pantas untuk saya bela Pak. Agus ini tidak ingin musibah ini terjadi dengan mana Gus status? Nah, jadi udah mau ketutup Pak? Kalau yang sebelah kiri ini mau udah total nggak bisa lagi. Kalau yang sebelah ini juga udah mau ketutup. Oh, jadi cahaya nggak akan kelihatan lagi Gus? Cahaya tinggal sedikit, yang biasanya terang kelihatannya itu kayak merah gitu, bukan putih lagi. Halo guys, saat ini kita bersama dengan Departemen Sosial, Pak Direktur, Pak Agus Laudet Taufik, dan teman-teman semua, dan anak-anak semua dari media. Wah banyak banget medianya, semangat. Mohon maaf kalian saya nggak ajak ke atas, takutnya akuannya habis.